Selamat pagi teman-teman, kita bertemu kembali di dalam ibadah Komisi Remaja Gereja Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Teman-teman, mungkin teman-teman boleh bosan karena hampir setiap minggu ketemu sama saya. Tapi teman-teman tidak boleh bosan ketika kita harus setiap minggu bahkan setiap hari bertemu dengan Allah melalui pembacaan firman, melalui saat teduh kita ya. Karena itu lebih penting. Teman-teman, mari kita memulai ibadah kita dengan sebuah doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Persiapkan hati kami, kiranya ibadah kami, pelayanan kami boleh menjadi sumber berkat bagi kami. Bahkan melalui ibadah kami, pelayanan kami, Tuhan boleh ditinggikan, Tuhan boleh dipermuliakan. Biarlah kami juga mengingat, menyadari dan mengakui Engkaulah Tuhan, penolong dan perisai setiap kehidupan kami. Sebab hidup kami bukanlah hidup yang baik, hidup kami bukanlah hidup yang tanpa aman-aman saja, tapi membutuhkan pertolongan Tuhan. Mampukan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pemazmur berkata dalam Mazmur 33 ayat 20, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita, Dialah perisai kita. Teman-teman, kita angkat pujian, Engkaulah perisaiku. Tuhanlah perisai di dalam kehidupan kita. Tuhanlah penolong di dalam kehidupan kita. Kiranya pengakuan ini, ingatan ini boleh menolong kita menjalani hidup dengan yakin, percaya Tuhan selalu beserta kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita angkat bunyi sekali lagi ya. Katakanlah, Tuhan, Engkaulah perisaiku, penolong di dalam kehidupanku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Teman-teman, karena Yesus selalu menopang kehidupan kita. Mengapa selalu? Sebab Dia berjanji
berjanji setiap orang yang percaya kepada Dia, sekalipun jatuh, tidak akan jatuh sampai tergeletak, sebab tangannya menopang, menolong kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Halo teman-teman sekalian, selamat pagi, Shalom. Teman-teman gimana kabarnya di rumah? Berharap semuanya baik-baik saja ya. Teman-teman, tema firman Tuhan kita pada hari ini ialah Mara dan Elim. Tidak ada ruang untuk bersungut-sungut ya. Tema kita Mara dan Elim. Tidak ada ruang untuk bersungut-sungut. Teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita. Kita buka kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai yang ke-27. Kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Jika teman-teman sudah menemukannya, mari kita membacanya bersama-sama. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini kami masih diizinkan untuk boleh beribadah kepada Tuhan dan juga bisa merenungkan firman Tuhan. Bapa, kiranya Engkau yang menolong setiap kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk memahami apa yang akan disampaikan ya Tuhan berkaitan dengan firman Tuhan. Bapa, sebentar lagi juga hamba-Mu akan menyampaikan, biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu supaya hamba-Mu ini menyampaikan hikmat daripada Tuhan, isi hati Tuhan, sehingga apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada anak-anak remaja di Gereja Kalam Kudus Pematang Siantar ini, itulah yang hamba-Mu sampaikan kepada mereka. Bapa, biarlah Roh-Mu yang memimpin, menuntun langkah hamba-Mu ini Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. COVID-19. Teman-teman, di masa COVID-19 ini, seluruh lapisan masyarakat, baik di dunia maupun di Indonesia, semuanya mengalami ketakutan, semuanya mengalami kekhawatiran dan kesulitan dalam kehidupan kita, ya. Khususnya di Indonesia, teman-teman. Kita ini sedang mengalami satu masalah begitu ya, di mana kesehatan kita sedang terancam, ya. Apalagi sekarang Indonesia itu sudah masuk ke dalam resesi ekonomi, ya, resesi ekonomi. Dan teman-teman, tidak bisa kita pungkiri bahwa COVID-19 ini, isu-isu berita-berita yang kita dengar berkaitan dengan COVID-19 begitu teman-teman, itu menghimpit dan menyesakkan hati kita, ya, menghimpit dan menyesakkan hati kita. Sehingga yang terjadi di antara kita adalah rasa takut, khawatir, mungkin juga ada yang merasakan tidak aman begitu ya, berkeluh kesah, mungkin juga di antara kita ada yang susah tidur karena paranoid atau ketakutan yang berlebihan. Dan teman-teman, lebih kurang perasaan itulah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka baru saja keluar dari tanah Mesir. Ya, rasa takut, rasa khawatir, ya. Teman-teman, ketika saya membaca kisah ini, bagi saya wajar sekali kalau seandainya bangsa Israel itu menjadi bangsa yang khawatir dan takut. Kenapa? Karena ketika bangsa Israel berada di tanah Mesir, ya, di masa perbudakan itu, mereka itu diperlakukan dengan tidak baik,
atau bahasa lainnya itu mereka diperlakukan dengan tidak manusiawi. Mungkin di antara mereka teman-teman ada yang disiksa, ya, ada yang dipukul. Bahkan firman Tuhan mencatat mereka disuruh kerja paksa atau kerja rodi, ya, yang istirahatnya itu tidak ada, mungkin makannya kurang, yang penting kerja, kerja dan kerja. Jadi teman-teman, perlakuan bangsa Mesir yang begitu sadis, ya, begitu kejam dan begitu jahat terhadap bangsa Israel, ini menjadikan bangsa Israel itu menjadi bangsa yang trauma, ya, menjadi bangsa yang trauma. Di sisi yang lain teman-teman, kenapa mereka khawatir dan takut? Karena mereka ini adalah bangsa yang tidak memiliki raja, ya. Biasanya raja itu yang memberikan perintah A, perintah B, lakukan ini, lakukan itu, ke sana, ke sini. Itu tugasnya raja, gitu ya, memberikan arahan. Tetapi mereka tidak punya raja, ya. Kemudian bangsa Israel juga tidak memiliki prajurit yang menjaga mereka, yang memberikan rasa aman kepada bangsa Israel. Teman-teman, bangsa Israel, ya, masalahnya di sini, ya. Masalahnya adalah bangsa Israel bukan hanya sekedar khawatir dan takut, ya, tetapi mereka juga melupakan Allah, mereka juga meragukan Allah, ya. Mereka melupakan Allah dan juga meragukan Allah. Nah, pertanyaan kita adalah buktinya apa, ya, sehingga kita bisa berkata bahwa bangsa ini tuh meragukan Allah. Buktinya apa bahwa bangsa Israel itu melupakan Allah, khususnya di dalam kisah ini, ya. Yuk teman-teman, kita bahas dan kupas kisah ini, kisah Marah dan Elim, ya, kisah Marah dan Elim. Teman-teman, konteks atau ayat yang kita baca itu, ya, konteksnya mereka ini sedang berada di sebuah tempat atau daerah yang bernama Marah, ya. Nah teman-teman, di Marah ini, di tempat itu mereka menemukan air. Tapi masalahnya adalah air yang mereka temui di Marah itu tidak bisa diminum karena pahit rasanya, ya. Kemudian mereka berkeluh kesah, mereka marah, mereka dongkol, mereka kesel, gitu ya. Nah, teman-teman, kalau seandainya kita sudah berjalan, ya, kalau seandainya kita sudah berjalan 3 hari lamanya, apalagi di padang gurun, ya, kan bangsa Israel sedang berjalan 3 hari itu di padang gurun. Mereka itu merasa haus, mereka merasa lelah. Itu wajar gak? Wajar sekali teman-teman. Itu normal sekali, itu manusiawi sekali, ya. Mereka butuh istirahat, mereka capek, mereka lelah, mereka haus, dan mereka penat. Karena mereka sudah berjalan 3 hari lamanya di padang gurun tanpa menemukan air. Namun teman-teman, masalahnya adalah bukan soal capeknya yang Allah marah, bukan soal lelahnya yang membuat Tuhan itu marah kepada bangsa Israel. Namun ada sikap dan hati bangsa Israel yang dibenci oleh Allah, ya. Mereka bukan hanya sekadar mengeluh, khawatir atau takut, tapi mereka juga melupakan Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, dan dikatakan di dalam kisah tadi yang kita baca, mereka juga bersungut-sungut. Nanti kita akan bahas maksud bersungut-sungut ini apa, contoh, begitu ya. Nah, teman-teman, Allah itu paling benci dengan sikap khawatir. Ya, Allah itu benci dengan sikap khawatir. Kenapa? Karena teman-teman, di dalam sikap khawatir itu, di dalamnya itu ada unsur atau ada kayak sikap yang meragukan Tuhan. Ya, kalau orang khawatir itu biasanya di dalam hatinya tuh ada sikap meragukan. Ya, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Dia mampu nggak ya? Kayak gitu. Jadi bangsa Israel ini mereka itu bukan hanya sekedar takut, tapi mereka khawatir. Ada sikap yang meragukan Tuhan. Nah, teman-teman, rasa sikap seperti inilah tidak disukai oleh Allah, ya. Rasa kurang percaya kepada Allah itu tidak disukai oleh Allah. Nah, bukan hanya itu saja yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka juga bersungut-sungut, ya. Kita bahas di sini. Kalau teman-teman searching di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman ketik kata sungut, ya, kata bersungut-sungut itu berasal dari kata sungut. Kata sungut itu sendiri memiliki makna atau arti gerutu, ya, gerutu. Nah, teman-teman, kata gerutu itu sendiri ialah perkataan yang diucapkan dengan bergumam, gitu ya, atau berbicara dengan suara tertahan di mulut, dan ini dilakukan secara terus-menerus, ya, karena merasa ketidakpuasan,
ya, ketidakpuasan dengan keadaan atau peristiwa yang dialaminya. Ada rasa dongkol, ada rasa tidak puas. Nah, pertanyaannya teman-teman begini ya, maksudnya gimana sih contoh gitu ya? Maksudnya bergumam atau gerutu itu apa maksudnya? Jadi orang yang bersungut-sungut, ya, orang yang bersungut-sungut itu orang yang kesel, orang yang dongkol, orang yang tidak puas. Terus dia, kayak gitu, kayak kesel. Ini kenapa bisa terjadi kayak gitu? Ini kenapa kayak gitu? Jadi orang yang bergerutu itu seperti itu, dan itu dilakukan secara terus-menerus, teman-teman. Ya, pertanyaan kita adalah, apakah pantas bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Allah? Kenapa dan mengapa bangsa Israel merasa ketidakpuasan dengan Allah? Bukankah Allah itu sudah baik dan sayang sekali kepada bangsa Israel? Teman-teman, kita lihat ya, kenapa dan apakah pantas bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan? Ya, teman-teman, kalau kita buka di pasal sebelumnya atau kita baca di ayat sebelumnya, dikatakan di sana ada data gitu ya, ada informasi di mana kita bisa menjawab pertanyaan tadi, apakah pantas bangsa Israel itu meragukan Tuhan? Teman-teman, kalau kita baca sebelumnya, di sana dikatakan di dalam firman Tuhan, 3 hari sebelumnya bangsa Israel itu baru saja menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan hati Allah dan mujizat serta kedahsyatan Allah yang begitu hebat. Ya, kita perhatikan teman-teman, kita bahas satu-satu ya. Kira-kira 3 hari sebelumnya, 3 hari sebelum ketika mereka sampai di Mara, mereka menyaksikan apa saja, gitu ya. Nah, teman-teman, mereka baru saja menyaksikan 10 tulah, ya. Ini unik sekali teman-teman kalau kita baca Alkitab secara teliti dan detail, ya. Baca Alkitab secara pelan-pelan. Teman-teman, 10 tulah ini kan murka Allah, hukuman Allah atas bangsa Mesir, ya. 10 tulah ini hukuman dari Allah, murkanya Allah atas bangsa Mesir. Tapi uniknya bangsa Israel yang tinggal di tanah Mesir, yaitu di kota Goshen, itu sama sekali tidak kena 10 tulah itu. Ya, sama sekali tidak kena dari 10 tulah itu. 1 tulah pun mereka tidak kena, gitu ya. 1 tulah pun mereka tidak kena. Jadi Allah itu menaungi mereka, melindungi tanah Goshen, tempat tinggal di mana bangsa Israel tinggal di Mesir, ya, kota di mana bangsa Israel tinggal di Mesir. Itu Allah lindungi sehingga 10 tulah itu tidak kena. Dan teman-teman, ini bukan dongeng begitu ya. Itu mereka perhatikan sendiri, mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri, bukan berdasarkan apa kata orang lain begitu. Itu yang pertama, teman-teman. Mereka baru saja menyaksikan 10 tulah, ya. Yang kedua, mereka melihat bagaimana Allah memakai Musa untuk membelah Laut Teberau. Teman-teman, kisah ini bukanlah kisah dongeng, bukan mitos ataupun urban legend, bukan ya. Karena ini ada bukti sejarahnya. Kalau teman-teman buka di YouTube begitu ya, teman-teman searching tentang Laut Teberau, teman-teman di situ ada beberapa video yang memperlihatkan ada pihak geologi dan arkeologi yang menemukan batu karang di Laut Teberau itu yang bentuk karangnya sama persis dengan bentuk roda perang daripada bangsa Mesir. Ya, bentuk karang itu sama persis dengan bentuk roda perang orang Mesir atau kepunyaan Raja Firaun gitu ya. Nah, teman-teman, waktu itu bangsa Israel itu menapaki atau berjalan di tanah kering, ya, berjalan di tanah kering. Sedangkan teman-teman, di sebelah kanan dan di sebelah kirinya itu adalah dinding laut, ya. Ada banyak laut di situ ya, ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Tapi mereka merasakan bagaimana hebatnya penyertaan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa menjelaskan begitu ya, secara logika kita, ada orang berjalan di tengah-tengah laut. Apalagi bukan di atas airnya begitu teman-teman, bukan berjalan di atas air. Tapi di tengah-tengah air itu gitu ya. Di tengah air itu dibelah, terus mereka berjalan di tengah jalan kering itu. Rasanya peristiwa ini unik sekali teman-teman, ya. Peristiwa ini unik sekali. Nah, teman-teman, di kisah ini teman-teman, ketika bangsa Israel sedang menyeberangi Laut Teberau, itu ada bangsa Mesir yang hendak mengejar bangsa Israel, ya. Ada bangsa Mesir yang mau mengejar dan mau menangkap bangsa Israel. Dan teman-teman, peristiwa itu tepat sekali ketika mereka berada di tengah-tengah Laut Teberau, ya. Jadi ketika bangsa Israel itu sedang menyeberangi Laut Teberau, bangsa Mesir itu mengejar mereka dari belakang untuk menangkap dan mengembalikan kembali bangsa Israel ini pulang ke Mesir, ya.
Di sini uniknya teman-teman. Ketika bangsa Israel itu sedang berjalan di tengah-tengah laut Teberau itu, malaikat Allah itu yang bentuknya sebagai tiang awan itu berada di depannya bangsa Israel. Dan ketika bangsa Mesir itu mengikuti bangsa Israel, akhirnya malaikat yang tiang awan ini teman-teman, ya, malaikat Allah yang bentuknya tiang awan itu, yang posisinya ada di depan bangsa Israel itu pindah ke belakang posisinya bangsa Israel, ya, dari depan bangsa Israel ke belakang bangsa Israel. Jadi malaikat ini berada di tengah-tengah dua bangsa, depannya bangsa Israel, belakangnya bangsa Mesir. Nah teman-teman, ketika tiang awan itu pindah ke belakang, akhirnya cuaca atau harinya itu berubah jadi malam, ya, berubahnya jadi malam hari. Teman-teman, kalau di malam hari di padang gurun itu teman-teman, cuacanya menjadi dingin, menjadi sangat ekstrim, menjadi ada angin kencang dan banyak badai begitu ya. Jadi orang sulit sekali untuk berjalan atau melakukan aktivitas ketika malam hari di padang gurun. Dan itulah yang terjadi teman-teman. Ketika bangsa Mesir hendak menangkap atau mengejar bangsa Israel, mereka nggak bisa dapat gitu ya, mereka nggak bisa kejar bangsa Israel karena ada malaikat Allah yang menjadi yang menjadi kayak perantara gitu ya antara bangsa Mesir sama bangsa Israel. Akhirnya teman-teman, bangsa Mesir itu tidak bisa meraih atau menangkap bangsa Israel karena ada malaikat Allah yang melindungi bangsa Israel. Sampai teman-teman, ada sebuah kalimat yang diucapkan oleh tentara Mesir ketika mereka melihat bagaimana Allah melalui malaikatnya itu menjaga bangsa Israel di tengah-tengah laut Teberau itu, ya. Nah, kata tentara Mesir bunyinya begini teman-teman. Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka untuk melawan kita, Mesir, gitu ya. Jadi sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka ini bangsa Israel, untuk melawan kita, bangsa Mesir. Teman-teman, bukankah ini satu peristiwa yang sangat unik sekali, ya? Lagi berjalan di tengah-tengah laut Teberau, lagi menyeberangi laut Teberau, di tengah-tengahnya itu ada satu tragedi atau satu kejadian di mana bangsa Mesir kejar bangsa Israel. Tapi nggak bisa deketin gitu ya, bangsa Mesir ini nggak bisa deketin bangsa Israel. Kenapa? Karena di tengah-tengah di sini tuh ada malaikat Allah yang bentuknya seperti tiang awan, ya. Jadi tiang awan. Jadi tiba-tiba jadi malam begitu ya, malamnya datang dan mereka tidak bisa mengejar bangsa Israel. Teman-teman, tentara Mesir atau orang yang tidak mengenal Allah begitu ya, mereka saja bisa takjub dan takut ketika mereka mengejar bangsa Israel, ya. Bangsa Mesir aja bisa ketakutan, mereka bisa takjub. Bahkan mereka bilang, ayo kita lebih baik mundur, kita kembali aja ke tanah Mesir, ya. Kita nggak mungkin bisa tangkap mereka, kita nggak mungkin bisa tangkap atau kejar bangsa Israel, karena Allah sendiri yang melindungi mereka. Teman-teman, ini satu kisah yang sangat hebat sekali. Namun teman-teman, peristiwa yang hebat itu ya, yang 10 tulah, terus kemudian laut Teberau itu dibelah oleh Tuhan, kemudian di tengah-tengah laut Teberau itu pun Allah menjaga mereka dengan tiang awan begitu ya, supaya bangsa Mesir nggak bisa kejar bangsa Israel, itu dilupakan begitu saja oleh bangsa Israel, ya. Namun setelah 3 hari, kata firman Tuhan ya, namun setelah 3 hari mereka berjalan di padang gurun, dengan mudahnya mereka melupakan kebaikan dan kemurahan hati Allah, ya. Mereka gampang sekali melupakan atau mungkin bahasa gaulnya mendelete memori-memori yang 3 hari yang lalu. Teman-teman, sebenarnya bangsa Israel itu tidak wajar kalau seandainya mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan, ya. Teman-teman, kalau kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-15 itu dikatakan bahwa ketika mereka selesai nyebrang dari laut Teberau gitu ya, terus kemudian laut Teberau itu bersatu kembali, menyatu kembali. Di situ mereka memuji Tuhan, mereka mengucap syukur kepada Tuhan, mereka memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tapi itu dilupakan oleh mereka ketika mereka berjalan selama 3 hari di padang gurun. Teman-teman, wajar nggak kalau seandainya kita capek kalau kita berjalan selama 3 hari? Capek. Ya, kita butuh istirahat, kita penat, kita dahaga, kita haus gitu ya. Itu wajar sekali. Namun teman-teman, tidak pantas kalau seandainya kalau kita sudah capek, sudah kelelahan gitu ya, mungkin kurang tidur, banyak masalah, ini tugas menumpuk, PR sekolah banyak begitu ya. Itu wajar sekali kalau kita merasa capek. Tapi catatannya adalah tidak wajar
Kalau seandainya kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan, kayak nggak puas, kesel, dongkol, marah sama Tuhan, itu tidak pantas kita lakukan itu kepada Tuhan. Ya. Nah, akhirnya teman-teman, ketika mereka sampai di Mara itu, akhirnya mereka kayak ini ya, komplain sama Musa. Apa ini air pahit sekali, kami nggak bisa minum. Kenapa Tuhan membawa kami keluar dari tanah Mesir? Kami nggak bisa minum, kayak gitu. Mereka komplain sama Musa. Akhirnya Musa itu berdoa kepada Tuhan. Teman-teman, bukankah Allah itu adalah Yehovah Jireh? Ya, salah satu nama Tuhan itu adalah Yehovah Jireh, yaitu Allah yang menyediakan. Akhirnya kita baca kisah itu, Mara dan Elim. Ketika Musa berseru-seru kepada Tuhan, akhirnya Tuhan menunjukkan kepada Musa sebuah atau sebatang kayu begitu ya, untuk dilemparkan ke air yang pahit di Mara itu. Akhirnya air itu berubah menjadi manis, gitu ya. Air yang tadinya rasanya pahit berubah menjadi manis karena sebatang pohon itu atau sebatang kayu itu. Teman-teman, di sanalah Allah itu menegur mereka. Di sanalah Allah memperingati bangsa Israel. Karena mereka sudah melupakan Tuhan, meragukan Tuhan, bahkan bersungut-sungut, dongkol, tidak puas, marah-marah, kesel, kayak ngedumel gitu ya. Itu tidak pantas. Akhirnya teman-teman, kisah ini dicatat ya, kisah ini ditutup dengan sebuah satu konklusi atau kesimpulan yang sangat menarik. Ya, ada satu kisah kecil di dalam kisah itu. Apa? Teman-teman, kita perhatikan ya. Di akhir daripada ayat yang kita baca tadi. Akhirnya tibalah mereka di Elim, di mana di sana, di Elim itu, terdapat 12 mata air dan 70 pohon kurma. Teman-teman, ketika bangsa Israel tiba di sebuah tempat atau daerah yang bernama Elim, seharusnya mereka malu, teman-teman. Ya, seharusnya mereka malu kepada Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu sudah menyediakan sebuah tempat untuk melepaskan dahaga mereka. Ya, seharusnya bangsa Israel itu mereka malu kepada Tuhan karena Allah itu sudah sediakan sebuah tempat untuk bangsa Israel itu istirahat. Teman-teman, apakah kita seperti bangsa Israel? Ya, kita sudah menyaksikan begitu banyak kebaikan Tuhan. Kita sudah menyaksikan bagaimana Allah itu menolong kita di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin ada sahabat kita salah paham sama kita mungkin susah untuk menghadapi masalah ini, masalah itu gitu ya. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan itu membuka jalan. Apakah kita masih melupakan Tuhan? Apakah kita gampang sekali seperti bangsa Israel melupakan segala kebaikan Tuhan yang terjadi di masa lalu kita? Atau teman-teman, kita punya hati yang percaya kepada Tuhan? Teman-teman, ketika bangsa Israel melihat 12 mata air dan 70 pohon kurma itu, seharusnya mereka tersungkur di hadapan Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, minta maaf kepada Tuhan, karena mereka sudah bersungut-sungut melupakan dan meninggalkan Tuhan. Kenapa teman-teman? Karena jarak antara Mara dan Elim itu tidak terlalu jauh, teman-teman, hanya beberapa kilometer saja. Ada beberapa orang penafsir Alkitab mengatakan bahwa jarak antara Mara ke kota Elim atau daerah Elim itu jaraknya seperjalanan seharian ya. Ya, itu maksudnya jalan kaki tapi dalam satu hari ya, jalan kaki seharian. Nah, teman-teman, seharusnya Elim sebuah tempat untuk menyadarkan mereka, mengingatkan mereka, menegur mereka gitu ya, supaya mereka menjadi bangsa yang percaya sama Tuhan gitu ya. Jangan hanya karena 3 hari mereka berjalan di padang gurun, gampang sekali mereka melupakan Tuhan. Padahal di sini Tuhan sudah sediakan tempat. Kalau mereka tidak ragu, tapi mereka sebaliknya, mereka meskipun 3 hari berjalan di padang gurun tidak menemukan air, tapi hati mereka tetap percaya sama Tuhan. Tuhanku tidak pernah meninggalkan aku, Tuhan tidak akan menjauh daripada aku. Aku yakin ada sebuah tempat Tuhan akan sediakan untuk aku. Buktinya apa? Buktinya ada memang, bahwa ada Elim yang Tuhan sediakan untuk tempat di mana bangsa Israel itu bisa dapat minum, makan sepuasnya gitu ya. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Teman-teman, biarlah di dalam hati kita sebagai orang-orang Kristen ya, sebagai anak-anak remaja yang percaya kepada Tuhan, seharusnya di dalam hati kita tidak ada lagi ruang ya, tidak ada lagi space atau ruang untuk meragukan Allah. Ya, tidak lagi ada alasan bagi kita untuk bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Seharusnya seluruh kebaikan Tuhan, ya, pertolongan Tuhan, kemurahan hati Tuhan yang telah kita saksikan, yang telah kita cicipi di masa lalu,
itu membentuk iman kita, membentuk dan men-shaping hati kita untuk percaya kepada Tuhan. Ya, mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara dan berhenti menyampaikan firman Tuhan. Namun biarlah Tuhan firman Tuhan tentang kisah di Mara dan di Elim ini menjadi satu peringatan bagi setiap kami anak-anak Tuhan, bahwa kami mau belajar untuk punya hati yang 100% percaya kepada Tuhan, punya hati secara total percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Tidak lagi ada ruang di dalam hati kami untuk meragukan Tuhan. Tidak ada lagi bagi kami apalagi untuk menjelekkan Tuhan gitu ya, untuk benci kepada Tuhan. Seharusnya tidak ada alasan bagi kami untuk meninggalkan Tuhan. Bapa, biarlah firman Tuhan ini menyadarkan kami menjadi anak-anak yang percaya kepada Bapanya, bahwa Tuhan punya rencana yang baik untuk setiap kami. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, semoga firman Tuhan yang telah kita dengar, yang telah kita pelajari boleh menolong kita bukan sekedar menjadi pendengar firman, bukan sekedar menjadi penikmat firman, tapi kita boleh menjadi pelaku firman. Hidup kita dipimpin, digerakkan, ditolong oleh kebenaran firman yang telah kita dengar. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan seperti biasa. Teman-teman boleh memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja, atau bagi teman-teman yang punya aplikasi berbayar seperti OVO, Dana, Link Aja, ataupun teman-teman yang punya QR Code, boleh scan barcode yang tersedia, lalu berikanlah persembahan yang terbaik buat Tuhan. Teman-teman, sekali lagi ini bukan berbicara soal berapa besar, tetapi saya mengajarkan teman-teman, ingatlah, yang terpenting adalah kita sadar semua yang kita miliki ini milik Tuhan. Kalau kita boleh ikut ambil bagian, mendukung pekerjaan dan pelayanan Tuhan oleh persembahan kita, seberapapun besarnya persembahan kita itu, Tuhan tahu itu adalah bentuk pelayanan kita. Tuhan tahu itu adalah bagian kita untuk menjadi seorang pelaku firman. Berikanlah, bukan dengan keterpaksaan, tapi dengan kerelaan hati dan dengan penuh sukacita. Mari kita akhiri ibadah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ikut ambil bagian mendukung pekerjaan dan pelayanan Tuhan melalui persembahan. Itu bukan karena kewajiban, itu bukan karena keharusan, tetapi biarlah ketika kami memberikannya, kami memberikan dengan sebuah pengakuan yang kami miliki hari ini semuanya adalah milik Tuhan. Keberadaan kami adalah karena Tuhan. Oleh karena itu, ketika kami boleh ikut ambil bagian mendukung pekerjaan dan pelayanan-Mu melalui persembahan, kami bersyukur sebab Tuhan berkenan melibatkan kami, memakai kami untuk pekerjaan dan pelayanan-Mu. Biarlah Tuhan juga boleh menolong papa mama kami, memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati kesehatan mereka, sehingga kelak kalau Tuhan berkenan, mereka boleh melihat kami sukses, bahkan juga boleh membahagiakan mereka, membalas setiap jerih lelah dan upaya mereka. Berdoa buat teman-temanku yang masih studi, Tuhan tolong. Tidak lama lagi mereka akan menghadapi ujian. Tuhan beri mereka hikmat bijaksana. Tuhan tolong mereka boleh belajar studi dengan baik dan boleh menyelesaikan semua pembelajaran dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Shalom.